Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mata kuliah Audit Sistem Informasi akan memaparkan audit sistem informasi pada sistem informasi manajemen keuangan. Nah, untuk anggotanya sendiri terdiri dari Angginovita Dewi NIM 130 yaitu saya sendiri, kemudian ada Karsanur Iman NIM 144, kemudian Agus Cahyati NIM 155, dan yang terakhir ada Sepia Marcella NIM 158. Nah, untuk sistem manajemen uang kas ini bernama Kas Kita, yaitu aplikasi yang membantu dalam mencatat aktivitas keuangan yang ada pada sebuah organisasi dan juga dapat digunakan dalam kelompok kecil. Nah, untuk manajemen kasnya sendiri ini kan berhubungan ya. Nah, untuk pengertiannya ini adalah suatu sistem pengelolaan kas perusahaan dengan tujuan agar tersedia kas yang lebih memadai, artinya tidak terlalu banyak, namun tidak juga terlalu sedikit. Nah, untuk fitur yang ada di aplikasi kas kita ini yaitu ada mencatat atau mendaftarkan anggota baru, kemudian mengelola keuangan berupa pemasukan dan pengeluaran yang dimasukkan setiap anggota, yang terakhir yaitu ada fitur laporan kas yang bisa kita cetak setiap bulan maupun setiap tahunnya. Nah, untuk kebutuhan sistemnya sendiri ini ada hardware yaitu berupa PC atau laptop, kemudian ada software yang kita gunakan yaitu berupa browser Chrome, kemudian Exam sebagai database, penyimpanan database, kemudian Visual Studio Code sebagai pembuat aplikasi kas kita ini sendiri. Dan bahasa pemrograman yang kami gunakan yaitu ada PHP, kemudian natif yang berupa CSS dan HTML. Nah, framework yang kami gunakan yaitu berupa Bootstrap 5 dan database yang kami gunakan yaitu MySQL dan PHP MyAdmin. Nah, untuk struktur tabel database-nya ini ada 4, yaitu yang pertama ada tabel admin, yang di dalamnya terdapat ID, kemudian ada nama, username, password, dan foto admin. Dan yang kedua ada tabel kas. Nah, di dalam tabel kas ini terdapat ID, kemudian nama, jumlah, dan tanggal. Dan yang ketiga ada tabel anggota. Nah, di dalamnya terdapat ID, nama, kemudian alamat anggota, umur anggota, dan level kas yang telah dicapai. Dan yang terakhir ada tabel pengeluaran yang di dalamnya ada ID, nama, jumlah, kemudian tanggal pengeluaran yang telah dilakukan. Nah, kemudian alur sistem. Yang pertama ini ada alur sistem tambah anggota. Nah, pada proses pemasukan data anggota didapat dari setiap anggota yang mendaftar keanggotaan. Kemudian admin sistem melakukan input data anggota pada form berdasarkan data yang ada, mulai dari nama anggota, alamat, dan tanggal lahir. Dan setelah data disimpan, maka akan tercatat pada tersimpan di penyimpanan database, kemudian tercatat pada interface daftar anggota dan database tabel anggota, dan data yang tersimpan kemudian dapat kita cetak menjadi laporan. Nah, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Cahyati NIM 2019-53155 akan menjelaskan mengenai alur sistem pemasukan kas yang ada pada aplikasi ini. Jadi, untuk prosesnya sendiri, pemasukan data kas didapat dari setiap anggota yang menyetor uang kas. Jadi penerimaan kas dari anggota, kemudian admin sistem melakukan input data, pemasukan pada form setor kas berdasarkan data yang ada mulai dari nama penyetor, jumlah, dan tanggal setor. Setelah itu, data disimpan maka akan tercatat pada interface daftar kas dan database tabel pemasukan.
Kemudian data yang tersimpan dapat dicetak laporannya. Selanjutnya, alur sistem pengeluaran kas. Yang pertama, data pengeluaran kas didapat dari setiap kebutuhan yang dibutuhkan dengan uang kas. Kemudian, admin sistem melakukan data pengeluaran pada form catat pengeluaran berdasarkan data yang ada, mulai dari nama pengeluaran, jumlah uang, dan tanggal pengeluaran. Setelah data disimpan, maka akan tercatat pada interface daftar pengeluaran dan database tabel pengeluaran. Data yang tersimpan kemudian dapat dicetak laporannya. Kemudian fungsi dari sistem manajemen kas ini. Sistem manajemen keuangan kas kita berfungsi sebagai aplikasi untuk mengelola pemasukan dan pengeluaran kas setiap anggotanya. Sistem ini dapat melakukan fungsi CRUD, yaitu create, read, update, dan delete pada setiap form input dan tabel output yang dihasilkan. Selain itu, terdapat beberapa fitur pada sistem ini dengan fungsinya masing-masing. Yang pertama ada sistem login dan logout. Fungsinya sebagai proses identifikasi user atau admin untuk masuk dan keluar sistem. Yang kedua ada CRUD manajemen anggota yang berfungsi membuat dan mengolah data keanggotaan yang tersimpan dalam tabel data anggota. Yang ketiga ada CRUD manajemen pemasukan. Fungsinya untuk membuat dan mengolah data pemasukan kas yang tersimpan dalam tabel pemasukan. Yang keempat, ada CRUD manajemen pengeluaran, membuat dan mengolah data pengeluaran kas yang tersimpan dalam tabel data pengeluaran. Fitur sistem melihat bunda kas. Fitur ini masih dalam pengembangan. Kemudian ada fitur change foto dan nama admin. Fungsinya untuk mengganti foto dan nama admin dalam halaman profil admin. Kemudian ada fitur change password, berfungsi untuk mengganti password identifikasi user admin. Selanjutnya ada IRD sistem manajemen kas. Pada setiap rancangan database menggunakan skema basis data konseptual. Skema ini berupa model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. Langkah-langkah pembuatan IRD diawali dengan penentuan entitas. Berdasarkan aturan ini, entitas yang dapat didefinisikan ada sebanyak 4 entitas, yaitu ada admin, kas, pengeluaran, dan juga ada anggota. Bisa dilihat mulai dari admin, hubungan entitas admin dengan entitas kas, yaitu one-to-one. Kemudian hubungan pengeluaran dengan kas dan juga admin, yaitu one-to-one. Kemudian hubungan entitas kas kepada entitas anggota, pengeluaran, dan juga admin, yaitu many-to-one. Kemudian untuk hubungan entitas anggota dan juga entitas pengeluaran, yaitu one-to-many. Kemudian kamus data yang dapat dilihat yaitu di entitas admin ada ID admin, nama, username, password, dan foto. Kemudian untuk entitas kas ada ID kas, nama, jumlah, dan tanggal. Untuk entitas pengeluaran ada ID pengeluaran, nama, jumlah, dan juga tanggal. Dan yang terakhir untuk entitas anggota ada ID anggota, nama, alamat, umur, dan juga level kas. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Edgar Nur Iman. Saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami untuk tugas akhir audit sistem informasi. Untuk bagian yang akan saya presentasikan ini adalah bagian form laporan sistem dan juga pengujian sistemnya. Ini sekalian akan saya demokan bagaimana bagian-bagian formnya, laporan sistem dan pengujian sistem langsung di web yang kami buat untuk tugas ini. Sebelumnya ketika kita mengakses webnya akan langsung menuju ke halaman login admin, di mana di sini terdapat dua
dua permintaan identifikasi data untuk login, yang pertama username dan yang kedua password. Di sini untuk kita lihat pada proses pengujian sistem di laporan yang kami buat, di mana untuk uji sistem login dan logout ini, untuk loginnya kita memasukkan data username-nya admin dan passwordnya password dengan huruf kecil semua. Nah, kemudian kita sudah masuk ke halaman beranda web yang kami buat untuk tugas ini. Di sini tampilan berandanya, di mana pada halaman yang akan tampil setelah login adalah halaman dashboard, di mana halaman dashboard ini halaman yang berisi ringkasan data dari setiap fungsi sistem ini, untuk seperti jumlah pemasukan, karena ini adalah sistem manajemen kas, sehingga di sini akan menampilkan jumlah pemasukan uang kas, jumlah pengeluaran, jumlah anggota dalam keanggotaan kas ini, dan juga jumlah pengeluaran dalam bentuk berapa kali belanja. Kemudian di sidebar ini, di sebelah ini ada submenu. Yang pertama ada dashboard, yang kemudian menu manajemen anggota dan menu manajemen keuangan. Di manajemen anggota ini ada submenu tambah anggota dan juga daftar anggota. Di manajemen keuangan ini ada beberapa submenu untuk manajemen keuangan. Kita coba untuk bagian yang manajemen anggota. Di sini letak form yang pertama sesuai pada tugas yang kami buat di laporan, form tambah anggota. Dan untuk pengujiannya, kami akan menginputkan data. Sebelumnya sudah kami coba di sini untuk melihat daftarnya, di mana di sini ada tabel keanggotaannya. Kemudian jika kita coba menambahkan satu data lagi, misal namanya Sepia, kemudian alamatnya Rembang dengan tanggal lahir, kemudian kita ketika sudah mengisi form data ini, kita klik tombol kirim untuk menyimpan datanya, dan akan ada keterangan data sudah masuk. Ini berarti data akan masuk ke halaman daftar anggota, masuk ke tabelnya. Nah, ini dia sudah masuk data yang ketiga. Dan ini tabel pertama yang kami tampilkan di web ini untuk manajemen keanggotaan. Dan dalam tabel ini juga terdapat beberapa fungsi untuk mengedit data, menghapus, atau melihat detailnya. Misal untuk melihat detail, di sini akan menuju ke halaman info detail anggota, menampilkan nama, alamat, tanggal lahir, dan umur yang dihitung berdasarkan tanggal dan tahun lahir yang diinputkan. Kemudian bisa diedit jika ada kesalahan data atau pembaruan data, bisa juga dihapus. Dan untuk bagian manajemen keuangan ada beberapa menu di sini. Oh ya, sebelumnya di sini di bagian daftar anggota kita juga bisa sekaligus untuk menguji laporan sistemnya, di mana di sini terdapat fungsi generate report atau untuk menjadikan data di tabel ini menjadi laporan. Dan di sistem ini kami membuatnya dalam bentuk file XLS, di mana bisa dibuka dalam software seperti Microsoft Excel. Jika kita klik, akan otomatis mendownload file bernama data anggota. Kita bisa buka, dan di halaman, nah di Excel ini akan menampilkan data anggotanya. Kita kembali ke websitenya. Ini tadi untuk bagian menu manajemen anggota, dan sekarang di menu manajemen keuangan kita lihat untuk form selanjutnya. Form selanjutnya ini nanti akan berisi
form untuk menginputkan setoran kas atau output input dan output pengeluaran. Yaitu kita klik di store kas ini dan akan muncul form yang kedua, yaitu form store uang kas. Ini form untuk pemasukan kas dari setiap anggota yang sudah diinputkan tadi. Sebelumnya kita lihat di daftar kasnya, ini tabel yang kedua. Di sini sudah ada data yang sebelumnya sudah kami buat, di mana ada 2 anggota yang melakukan input data untuk store kas, dan kita akan tambahkan lagi 1 anggota yang baru kami buat tadi bernama Sepia. Di sini katakanlah kita inputkan 500.000 dengan tanggal store hari ini, today, dan kita klik kirim. Maka akan ada keterangan data sudah masuk dan bisa kita cek di daftar kas untuk melihat pembaruan tabelnya. Dan ini dia pembaruan tabelnya. Di tabel yang ketiga ini ada data yang baru saja kita buat tadi. Dan di halaman ini, di tabel pemasukan kas ini, ada 2 fungsi untuk menghapus data atau mengedit data. Di sini juga ada fungsi laporan lagi untuk mendownload, menggenerate, membuat, dan juga mendownload laporannya dalam bentuk XLS juga. Kita coba download. Kita buka kembali di Microsoft Excel. Nah, di sini sudah data yang terbaru, bisa langsung dibuat, di download laporannya. Kita kembali lagi ke halaman web kita. Kemudian di sini ada menu nunda kas, dan nunda kas ini sebenarnya masih dalam pengembangan untuk penginputan datanya, sehingga di sini masih ada keterangan data masih kosong dan belum ada tempat untuk menginputnya. Dan nunda kas ini adalah fitur untuk bagi siapa yang nanti menunda pembayaran kas yang tidak sesuai jadwalnya. Kemudian kita lihat ke halaman selanjutnya. Di sini ada catat pengeluaran, submenu catat pengeluaran, dan ini adalah form yang ketiga atau form terakhir di sistem yang kami buat. Di sini ada form catat pengeluaran. Kita lihat di laporan yang kami buat. Di sini kita bisa melihat sebelumnya kita sudah menginputkan bayar WiFi dengan biaya 150.000 di tanggal sekian. Kemudian masuk ke tabel, kita cek. Sebenarnya di sini sudah ada di daftar pengeluaran, dan ini tabel ketiga kami. Sudah ada 2 data, maka kita coba tambahkan 1 data untuk menguji sistem ini. Dimana yang nama pengeluaran katakanlah untuk bayar listrik. Kemudian harganya, harga per bulan katakanlah 120.000, dan kita membayar atau mengeluarkan uangnya di hari ini 31 Desember 2021. Kita klik kirim ketika kita sudah merasa benar mengisikan data pada form catat pengeluaran ini, dan data sudah masuk. Seperti yang sebelum-sebelumnya, kita cek ke daftar pengeluaran, dan ya, tabel sudah terbaru menampilkan data listrik yang baru saja kita masukkan tadi, data pengeluarannya, dan fungsinya sama di halaman tabel daftar kas. Ada fungsi hapus dan fungsi edit. Ada juga fungsi pencarian di semua tabel tadi untuk mencari, misal kita punya banyak data yang tidak bisa ditampilkan di satu halaman, kita bisa menggunakan jalan pintas agar mendapatkan data lebih cepat. Dan juga ada fungsi report seperti fungsi-fungsi atau menu sebelumnya, di mana kita akan menggenerate report, laporan akan terdownload. Kita buka di Excel. Ya, sebentar. Sedikit tertunda. Nah, ini dia laporan data pengeluaran dananya sudah terbaru, dan ya semudah itu. Kita tinggal mendownload laporannya, kita bisa mengedit dengan mudah, menghapus. Hanya saja mungkin tadi di fitur nunda kas ini, fitur yang secara interface-nya, secara tampilannya sudah ada, namun secara fungsinya belum maksimal. Dan ini akan menjadi catatan di audit kami, di mana fitur nunda kas ini semoga bisa
segera dikembangkan jika perlu. Ketika kita ingin kembali ke halaman dashboard, data yang ada di dashboard ini juga sudah terbaru, sudah menampilkan dari semua hitungan yang kita masukkan tadi, dari pemasukan, pengeluaran, pertambahan jumlah anggota, pertambahan jumlah pengeluarannya. Dan kita lihat di pojok kanan atas ini ada tulisan dan juga foto admin website, mana kita bisa klik di sini, kita bisa melihat riwayat yang berisi profil dari adminnya. Kita bisa juga mengganti pengaturan atau menyeting nama dan juga fotonya. Misal ada seorang admin atau ganti admin, ini ganti foto, ganti nama, kita bisa lakukan update di sini. Dan juga di web ini kita juga bisa melakukan ganti password. Kita masukkan password lama, password baru, dan juga mengulangi password baru. Kita update atau kita reset jika ada salah memasukkan data. Kita kembali ke halaman beranda, dan ini dia tadi sedikit tampilan website sederhana yang kami ajukan, kami buat di penugasan AUSI ini. Terdiri dari 3 form, 3 tabel sebagai outputnya, dan juga ada satu fungsi yang belum maksimal secara penggunaannya. Kita kembali ke presentasi kita di PPT kita. Oke, bicara untuk bagian-bagian formnya tadi sudah disebutkan, dan secara untuk proses input formnya berjalan dengan baik. Data yang dimasukkan dapat output ke laporan dengan baik tanpa ada kesalahan. Kemudian untuk laporan sistem juga mudah dibuat dan di-download secara cepat. Dan secara pengujian sistem ada satu kendala tadi, di mana fitur Mundakas yang sudah tampil secara interface namun belum bisa berfungsi dengan baik. Untuk kesalahan yang lain belum bisa kami identifikasi sekarang, dan semoga tidak ada kesalahan. Sekian dari demo yang dapat saya lakukan, akan dilanjutkan untuk presentasi nanti untuk mempresentasikan hasil auditnya dan juga penutupan presentasi ini. Terima kasih, semoga dapat dimengerti penjelasan untuk demo yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sophia Marcella, NIM 2019-53158. Di sini saya akan menunjukkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini yang akan saya bahas adalah hasil audit sistem manajemen pada website kita. Uji sistem dilakukan dengan uji coba menjalankan fungsi aplikasi sistem untuk mengetahui apakah sistem sudah dapat dioperasikan sesuai dengan tujuan dari pembuatan sistem itu sendiri atau belum. Pengujian sistem dilakukan dengan menguji input data-data login dan form yang ada pada sistem. Kemudian, menguji output dari data input tersebut. Pada pengujian sistem, data yang diinput dari seluruh form telah tersimpan sesuai dengan form masing-masing. Kendala yang ditemukan adalah tidak bisa menguji fitur Mundakas karena fitur ini masih perlu pengembangan baik dari interface maupun kode programnya. Bisa dilihat sendiri pada tabel di samping, yaitu standar kebutuhan berbasis web dan dapat diakses berbagai macam web browser. Selanjutnya yaitu pada media penyimpanan. Pada media penyimpanan audit sistem manajemen kas kita terdapat beberapa, yaitu 1. Database engine atau MySQL. Jadi kita menyimpan database tersebut pada MySQL. Yaitu kedua, standar kebutuhannya yaitu dapat menampung pertumbuhan data besar. Pada rekomendasinya itu perlu di-upgrade. Yang ketiga yaitu menggunakan mekanisme security access data. Yang keempat yaitu ada mekanisme restore akibat kerusakan data. Yang kelima ada manajemen dan administrasi mudah. Yang keenam ada
backup data restore, data terjadwal, yaitu rekomendasinya perlu dijadwalkan. Yang ketujuh yaitu ada media penyimpanan backup data eksternal. Selanjutnya yaitu pengamanan sistem. Pada pengamanan sistem terdapat beberapa standar kebutuhan, yaitu 1. Menggunakan user ID dan password. 2. Terdapat leveling hak akses data dan app. Yang ketiga yaitu ada otorisasi. Yang keempat ada menggunakan enkripsi dalam pengiriman data. Pada poin 4, rekomendasi yaitu perlu dienkripsi. Yang terakhir yaitu menggunakan audit trail. Rekomendasinya tidak perlu. Yang terakhir, hasil audit sistem manajemen kas kita yaitu workflow. Pada workflow terdapat 4 poin atau 4 standar kebutuhan, yaitu 1. Bila bersifat transaksi, perlu adanya workflow. 2. Dokumentasi aplikasi. Yang ketiga, dokumentasi hardware. Yang terakhir yaitu dokumentasi jaringan. Dari presentasi yang sudah saya dan teman-teman saya sampaikan, dapat diambil kesimpulan yaitu audit sistem informasi yang berkaitan dengan manajemen kas ini merupakan suatu pengelolaan dari sumber daya kas yang ada dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Yang kedua yaitu manajemen kas dianggap sebagai alat yang memiliki fungsi pada perusahaan atau organisasi dengan memanfaatkan sumber daya kas yang telah dimiliki secara efektif. Yang ketiga yaitu pengujian sistem dilakukan dengan cara menjalankan fungsi-fungsi sistem input dan output dengan menginputkan data di seluruh form yang tersedia. Selanjutnya yaitu setelah melakukan proses pengujian, barulah dapat mengetahui apakah sistem dapat dioperasikan sesuai peruntukannya atau belum. Yang terakhir yaitu berdasarkan hasil pengujian sistem, ditemukan kendala tidak bisa menguji fitur tunda kas. Karena fitur ini masih perlu pengembangan baik dari segi interface maupun programnya. Selain itu, pada standar kebutuhan masih banyak yang perlu di-upgrade. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.